Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang kajian Makkiyah dan Madaniyah. Sebelum itu, perkenalkan, saya Dwi Citraningsih dan kedua rekan saya, Eka Nurrohmawati dan Eko Arif Budiono. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Sebenarnya, jika dijabarkan pengelompokan surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran menjadi Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan para ulama dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Namun, saya akan menjelaskan secara singkat pengertian tersebut agar mudah untuk dipahami. Makkiyah merupakan surah-surah yang diturunkan di kota Makkah. Lebih tepatnya, diturunkan sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan Madaniyah adalah surah-surah yang diturunkan di kota Madinah, lebih tepatnya diturunkan sesudah hijrah. Dan jika kalian mencermati makalah yang kami buat, maka dari ketiga aspek tersebut, hanya kategori yang pertamalah yang paling tepat. Sebab telah mencakup semua ayat-ayat dari Al-Quran. Yang kedua, metode mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. 1. Al-Manhaj As-Sima'i An-Naqli, yaitu melalui riwayat dari para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu dan juga dari tabi'in yang mengetahuinya dari para sahabat. 2. Al-Manhaj Al-Qiyasi Al-Ijtihadi, yaitu berdasarkan karakteristik surah atau ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Dari metode yang pertama, maka kita cukup menelusuri riwayat dari para sahabat, yaitu siapa para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu, kapan turunnya wahyu tersebut, apakah sebelum atau sesudah hijrah, semua surah-surah yang turun sebelum hijrah, begitu juga semua surah-surah yang turun setelah hijrah. Metode yang kedua, dengan mempelajari karakteristik surah-surah dan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah yang sudah diketahui melalui riwayat-riwayat yang dapat diterima. Misalnya, dari segi panjang pendeknya surah, gaya bahasa, model kalimat seruan, kalimat-kalimat tertentu seperti kala, cakupan isi, dan lain sebagainya. C. Kriteria surat-surat Makkiyah. 1. Setiap surat yang di dalamnya ada ayat sajadah. 2. Setiap surat yang di dalamnya ada kisah para nabi dan umat-umat sebelumnya, kecuali surat Al-Baqarah. 3. Setiap surat yang dibuka dengan huruf hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam ra, ha mim, dan semacamnya, kecuali surat Al-Baqarah dan Al-Imran. 4. Surat-surat yang ayatnya pendek-pendek, bersajak, ijaz, al-ibarah, dan padat isinya. D. Surat-surat Makkiyah, merujuk kepada Mushaf Al-Madinah, terbitan Mujama' Al-Malik Fat di Madinah Munawwarah yang beredar luas di Indonesia. Surat-surat Makkiyah adalah sebagai berikut. 1. Al-Fatihah, 2. Al-A'nam, 3. Al-A'raf, 4. Yunus, 5. Hud, 6. Yusuf, 7. Ibrahim, 8. Al-Hijr, 9. An-Nahl, 10. Al-Isra, dan 76 surat lainnya. E. Kriteria surat-surat Madaniyah. 1. Setiap surat yang di dalamnya ada ayat Ya ayyuhalladzina amanu. 2. Setiap surat yang di dalamnya ada faridah atau kewajiban dan sanksi pidana. 3. Setiap surat yang di dalamnya disebut tentang kaum munafikin, kecuali surat Al-Ankabut, mengungkap tentang perilaku mereka, membuka rahasia-rahasia mereka,
dan menjelaskan bahwa kaum munafikin terhadap umat Islam. 4. Setiap surat yang di dalamnya ada mujadalah Alkitab atau Yahudi dan Nasrani, seruan terhadap mereka untuk masuk Islam, mengungkap pemalsuan Alkitab, dan lain sebagainya. 5. Setiap surat yang di dalamnya ada ajaran tentang ibadah, muamalah, pidana, aturan berkeluarga, warisan, keutamaan jihad, hubungan sosial kemasyarakatan, hubungan antar negara dalam damai dan perang, kaidah-kaidah hukum dan persoalan tasyri'. 6. Setiap surat yang ayatnya panjang-panjang dan bergaya prosa liris. F. Surat-surat Madaniyah. Berdasarkan Mushaf Al-Madinah terbitan Mujama' Al-Malik Fat di Madinah Al-Munawwarah yang beredar luas di Indonesia, yang termasuk kategori surat-surat Madinah adalah sebagai berikut. 1. Al-Baqarah, 2. Al-Imran, 3. An-Nisa, 4. Al-Ma'idah, 5. Al-Anfal, 6. At-Taubah, 7. Ar-Ra'd, 8. Al-Hajj, 9. An-Nur, 10. Al-Ahzab, 11. Muhammad, 12. Al-Fat, 13. Al-Hujurat, 14. Ar-Rahman, dan 14 surat lainnya. G. Hal-hal khusus mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama tidak hanya mengkaji secara umum tentang surat-surat Makkiyah dan Madaniyah, tetapi juga mengkaji hal-hal khusus seperti tentang ayat-ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah, ayat yang diturunkan di Mekah sedang hukumnya Madaniyah, ayat yang diturunkan di Madinah sedang hukumnya Makkiyah, ayat Madaniyah yang mirip dengan ayat Makkiyah, ayat Makkiyah yang mirip dengan Madaniyah, ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah, dan ayat yang dibawa dari Madinah ke Mekah. H. Urgensi kajian Makkiyah dan Madaniyah. Kajian tentang Makkiyah dan Madaniyah diperlukan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran untuk menentukan strategi dakwah yang tepat dan juga untuk mempelajari sejarah hidup Rasulullah SAW. 1. Dengan mengetahui tempat dan periode turunnya ayat-ayat Al-Quran, seseorang mufasir dapat menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan tepat dan benar. 2. Dengan menelusuri tempat dan fase turunnya ayat-ayat Al-Quran melalui kajian Makkiyah dan Madaniyah, kita dapat pelajaran bagaimana strategi dakwah yang tepat sehingga dakwah lebih efektif. 3. Dengan mempelajari ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, mulai dari ayat pertama pada periode Mekah sampai ayat terakhir pada periode Madinah. 4. Kajian terhadap Makkiyah dan Madaniyah menunjukkan betapa tingginya perhatian kaum muslimin sejak generasi awal terhadap sejarah turunnya Al-Quran, sehingga mereka mengikuti dan mencatat tempat, waktu, dan fase turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara teliti. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa Makkiyah adalah keseluruhan surat-surat dalam Al-Quran yang diturunkan di Mekah. Sementara Madaniyah adalah semua surat-surat dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah. Surat-surat yang masuk ke dalam surat Madaniyah adalah surat-surat yang turun ketika Nabi Muhammad SAW sudah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Banyak manfaat bila kita mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah. Di antaranya, kita dapat mengetahui pensyariatan, hukum, dan penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur, mempermudah dalam menafsirkan Al-Quran dan memahami pengertiannya, serta mempermudah dalam menghayati
ayat-ayat Al-Quran dan menirunya dalam menyampaikan dakwah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.